Selamat pagi, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur sehingga pada saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menopang kami, menolong kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dengan kekuatan Roh Kudus, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Matius pasal yang Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kata Yesus kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema adalah mempersiapkan diri dalam memasuki panggilan pelayanan. Mempersiapkan diri dalam memasuki panggilan pelayanan. Dalam setiap kegiatan atau event-event tertentu atau pelayanan, segala sesuatu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Demikian juga dengan Tuhan Yesus sebelum masuk dalam pelayanan dan mengerjakan mahakarya yang akan dilakukan, yaitu menjadi penebus bagi umat manusia dari hukuman dosa. Kristus terlebih dahulu mempersiapkan dirinya dalam pencobaan yang dialami merupakan gambaran atau bayangan yang sangat luar biasa, yaitu apa yang akan dihadapi dalam pelayanan nanti. Sekaligus Yesus memberikan teladan bagi orang percaya bahwa nanti jika mereka melakukan tugas pelayanan juga tidak gampang, karena akan menghadapi berbagai tantangan, ujian, pencobaan, dan masalah-masalah yang cukup rumit dan kompleks. Dan bisa saja menyebabkan para orang percaya atau hamba Tuhan jatuh dan gagal dalam menjalankan pelayanannya jika tidak hati-hati atau tidak waspada. Di sini, sebelum Tuhan Yesus masuk dalam arena pelayanan yang sesungguhnya, terlebih dahulu ia mempersiapkan diri. Persiapan tersebut melalui pencobaan yang ia hadapi. Pelayanan tidak bisa instan begitu saja dan langsung jadi. Setelah menerima baptisan Yohanes dalam Yohanes 3:13-17, ia sebagai anak Allah yang telah menjadi daging untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus harus mentaati aturan-aturan yang berlaku, yaitu harus dibaptis. Ini bukan berarti ia berdosa, tetapi justru menyatakan bahwa ia adalah seorang yang rendah hati, yang menjalankan hukum yang berlaku bagi manusia. Allah sendiri yang mengukuhkan dirinya sebagai anak Allah yang siap memasuki pelayanan. Ia akan melakukan tugas-tugas yang maha besar, maha karya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Langit terbuka dan suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Hanya melalui Dia dan di dalam Dia keselamatan itu terbuka. Dosa telah
memutuskan hubungan antara Allah dan manusia, sekarang telah dibuka kembali hanya melalui Dia. Kita manusia dapat kembali mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Nanti pun ketika Yesus mati, tirai bait Allah juga terbuka. Tanda bahwa hubungan antara Allah dan manusia telah dibuka kembali melalui Kristus. Persiapan apa yang dilakukan Kristus untuk memasuki panggilan pelayanan? Yang pertama adalah Ia melakukan meditasi terlebih dahulu, ayat yang pertama, yaitu bersekutu dengan Allah secara pribadi dan memohon kekuatan dari Bapa. Setelah dibaptis, Ia pergi ke gurun dan berpuasa 40 hari 40 malam. Menenangkan diri dan bersekutu dengan Allah adalah suatu hal yang sangat penting, dan hal itu harus dilakukan sebelum terjun dalam pelayanan. Agar mengerti kehendak Allah dan apa yang harus dikerjakan, Allah mengizinkan Yesus dicobai, dan ini merupakan hak istimewa dan tanda khusus bahwa dalam kehidupan manusia tidak terlepas dan terbebas dari cobaan. Cobaan tersebut akan membuktikan bahwa ia layak, bahwa tidak layaknya atau layaknya seseorang menyandang tugas yang harus dilakukan dalam pelayanan tersebut. Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah harus dicobai sebelum Ia ditinggikan. Demikian juga Allah mempersiapkan kita sebelum memasuki area perjuangan, pergumulan yang besar dalam pelayanan. Sebab dalam pelayanan akan menjumpai berbagai tantangan dan kesulitan. Maka di sini hanya mempercayakan diri sepenuhnya, mempercayakan diri kepada Allah yang memberikan kekuatan sesuai dengan apa yang diperlukan. Waspada terhadap kebutuhan jasmani. Yesus mengajarkan kita dalam pencobaan yang pertama adalah waspada terhadap kebutuhan pokok hidup, yaitu makanan. Seringkali hal makanan menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Di sini sebelum Tuhan Yesus memasuki peperangan dengan dosa dan juga kuasa kegelapan, Allah terlebih dahulu mengizinkan Ia dicobai. Sebab itu harus waspada dalam setiap langkah hidupnya, tindakannya. Kalau Tuhan Yesus saja diperingatkan untuk waspada, apalagi kita manusia yang lemah. Sebab iblis siap menggoncang agar kita jatuh dalam pencobaan dan hidup dalam dosa. Iblis tahu kemampuan setiap hamba-hamba Tuhan. Iblis tidak ingin hamba Tuhan itu berhasil. Karena itu hamba Tuhan harus memperlengkapi diri dengan firman Tuhan sebagai senjata. Saudara, sebelum kita terlibat dalam pelayanan apapun juga, terlebih dahulu kita harus bersekutu dengan Allah, melakukan meditasi, menenangkan diri secara pribadi di hadapan Allah, mohon kekuatan agar mampu melakukan tugas sesukar apapun. Jika Allah menyertai, maka tak perlu khawatir. Tuhan Yesus meditasi selama 40 hari 40 malam, bersekutu dengan Bapaknya, agar waktu melayani Ia mendapat kekuatan dan mampu menjalankan dengan baik. Karena Ia tahu betapa sukarnya Tuhan, betapa sukarnya tugas mahakarya yang Ia harus selesaikan. Yang B, Tuhan Yesus sengaja memberi peluang iblis untuk menghadapi dirinya berhadapan langsung. Iblis tahu cara menghadapi anak-anak Allah dalam kesendiriannya dan kesunyian mereka. Iblis menggoda. Jadi jangan dengan sengaja menyendiri untuk berhadapan iblis, sebab kita tidak bisa menghadapi iblis seperti Tuhan Yesus menghadapinya. Pencobaan Yesus yang alami menyatakan kerendahan hatinya. Ia sebagai anak Allah harus menghadapi pencobaan secara fisik, baik penolakan, pukulan, penderitaan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus harus menghadapi itu semua, sebab tidak akan ada kemenangan tanpa perjuangan dan pertempuran. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Ia mampu mengalahkan iblis. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mudah menyerah
ataukah kita bertahan? Kita harus yakin bahwa Allah menopang kita dalam berbagai pencobaan yang kita alami, karena Ia hadir untuk menopang kita. Bandingkan Mazmur nomor 37 ayat yang ketiga. Yang C, Tuhan Yesus menguasai diri, 1 Korintus 4 ayat 11. Dalam menghadapi pertempuran dengan kuasa kegelapan, Ia berdoa dan berpuasa. Sekalipun Ia tidak punya keinginan karena Ia tidak berdosa, namun Ia tetap berpuasa untuk mengajarkan kita serta memberikan teladan kepada kita. Bagaimana menghadapi kuasa kegelapan? Yaitu dengan kuasa Allah, dengan berpuasa, mohon kemampuan dan kekuatan dari Allah. Manusia lemah dalam daging harus belajar mengendalikan diri, mengendalikan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan tubuh, seperti makanan dan lain sebagainya. Saudara, banyak hamba Tuhan yang jatuh karena tidak dapat mengendalikan keinginan tubuhnya. Contohnya, bangsa Israel jatuh dalam dosa pada waktu di padang gurun, sebab mereka tidak dapat mengendalikan diri pada waktu Allah memberi makanan, baik itu mana maupun daging burung puyuh. Mereka menjadi rakus dan akhirnya Allah menghukum mereka. D. Iblis menyuruh Tuhan mengubah batu menjadi roti untuk membuat Tuhan Yesus putus asa, kehilangan kendali dan menyalahkan Allah karena membiarkan puasa dan kelaparan. Bandingkan surat Yakobus. Yakobus mengingatkan orang percaya dalam menghadapi pencobaan, jangan sampai putus asa yang akhirnya menyalahkan Allah atau kehilangan kepercayaan terhadap Allah. Kadang-kadang kekurangan dan kemiskinan, kelaparan merupakan cobaan besar agar manusia berbuat dosa dengan cara-cara yang tidak halal. Dengan kemiskinan banyak orang melanggar hukum, menerobos sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena itu kita harus waspada dalam situasi apapun juga. Yang kedua, waspada terhadap kesempatan yang ada, yaitu sombong. Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, itu ayat yang kelima. Di sini iblis tidak membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah dengan cara paksa, tetapi dengan cara mendorongnya, membujuk Yesus untuk menyombongkan diri. Pergi, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dalam hal ini iblis hendak memutuskan hubungan dengan Allah, menggoyahkan keyakinan terhadap Allah, meragukan kedudukan Yesus sebagai anak Allah dengan mengacaukan pikiran, yaitu jatuhkan dirimu dan malaikat Tuhan akan menatang engkau. Iblis berusaha untuk mengacaukan pikiran dengan meragukan kasih Allah dan pemeliharaan Allah. Iblis lupa bahwa justru kasih Allah yang luar biasalah yang menyebabkan Allah mengizinkan pencobaan itu. Penderitaan, kesulitan juga terjadi dalam hidup orang percaya. Karena itu banyak gereja meragukan pertolongan Allah dengan berkata, jika kita percaya pasti sukses, tidak ada kesulitan, pasti kaya. Bandingkan Ayub 13 ayat yang ke-15. Yang A, 2 bagian A. Iblis membawa Yesus ke bumbungan di bait suci, tempat yang tinggi. Yosebus melukiskan dalam buku The Antiquities of the Jesus. Tempat itu begitu tinggi sehingga mampu membuat orang pening jika melihat ke bawah. Jika itu bait Salomo, disebut tingginya 120 hasta. Apakah itu sesuai atau tidak? Karena ada tanda tanya dalam catatan tersebut. Hati-hati terhadap tempat yang tinggi, kedudukan tinggi, kekuasaan tinggi, kesempatan yang tinggi, dan kesempatan yang ada. Tempat sarangnya pencobaan. Jika tidak ingin jatuh, hati-hati. Jangan cepat-cepat naik pangkat atau jabatan itu. Semua adalah gambaran pencobaan yang akan dialami oleh setiap orang percaya. Mereka yang ada di gereja
dan memiliki posisi yang tinggi. Mereka yang punya banyak talenta, menduduki tempat yang menonjol, reputasi yang tinggi, harus hati-hati dan merendahkan diri. 2B. Hati-hati di tempat yang suci. Tempat pelayanan kumpulnya orang-orang kudus yang melayani. Di sana ada godaan yang besar. Dengan menjatuhkan diri menjadi orang yang sombong dan orang melihat dia seperti dewa. Bandingkan KPR 28 ayat pertama sampai 10. Paulus dianggap dewa, tetapi ia menolak. Dan juga Amsal 9 ayat yang ke-12, merasa diri sendiri itu bijak. Hati-hati, jangan lengah di tempat yang tinggi atau tempat suci, tempat yang hebat. Manusia bisa jatuh dalam dosa. Hawa jatuh dalam dosa di Taman Firdaus. 2C. Iblis menggoyahkan iman, membuat kita meragukan kebenaran. Pikiran kita digoyahkan, digoncangkan, yaitu dengan menanamkan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang jahat tentang Allah dalam hati kita, sehingga kita berbuat dosa. Waspada terhadap pikiran yang salah atau asumsi bahwa kita punya kekuatan yang tinggi. Yang ketiga, Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, di gunung yang tinggi. Pencobaan terjadi pada Tuhan Yesus semakin keras, semakin besar, semakin sulit. Tingkatan pencobaan semakin sulit dan semakin tinggi. Semakin Tuhan Yesus mampu melampaui pencobaan itu, maka ia dibawa ke dalam pencobaan yang semakin dalam dan sukar. Iblis memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Bumbungan bait Allah ternyata kurang tinggi, maka iblis membawa Yesus ke gunung yang lebih tinggi. Ada penafsir yang mengatakan itu adalah gunung Prisca, bandingkan Yohanes 1 ayat 28 sampai 29. Setelah pencobaan, Tuhan Yesus ada di seberang sungai Yordan. Di sini ada tipu muslihat iblis agar Yesus menyembah dia, memberikan perasaan kagum dan hormat, melihat keadaan dan keindahan kerajaan dunia, serta hasrat manusia untuk memiliki itu semua. Iblis ingin menjatuhkan Yesus melalui keinginan mata dan kesia-siaan yang seharusnya dihindari. Bandingkan Kejadian 3 ayat yang ke-6. Dosa pertama manusia yaitu melalui mata, ada hasrat dan keinginan. 3A. Pencobaan datang dari dunia dan segala isinya. Bandingkan 1 Yohanes 2:15 sampai dengan 17. Ada kebohongan besar di balik kemegahan. Ada dosa yang mendatangkan maut yang disembunyikan. Waspada terhadap keinginan mata, terhadap tawaran yang menggiurkan. 3B. Hati-hati terhadap dunia yang mempesona. Ayat yang ke-9. Semua orang pasti suka kemewahan, keberhasilan, kekayaan, kedudukan, kenikmatan, kemewahan. Iblis minta Yesus sujud menyembah. Ada janji kosong. Ini semua hanya bayangan saja, bersifat sementara, kamuflase, fata morgana, bukan sesungguhnya, atau bukan kenyataan atau fakta yang real. Kenikmatan sementara membawa maut. Semua isi dunia semua isi dunia bukan milik iblis, tetapi milik Allah. Jangan tertipu. Semuanya semu dan kebohongan karena iblis ingin disembah dan mengasihi dunia ini. Bandingkan Ulangan. Saudara, bagaimana dengan kita? Cara Tuhan Yesus menghadapi pencobaan tersebut, tidak bersedia menuruti sekalipun sepertinya benar, tetapi ingat itu tidak benar. Jangan terkecoh, Tuhan Yesus juga menolak sekalipun itu seolah-olah yang meyakinkan. Iblis hanya ingin menggoyahkan keyakinan. Yesus menolak. Dia tidak menggunakan aturan sendiri, tetapi aturan Allah, dan melakukan pekerjaan mahakarya Allah. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan sebelum melayani, harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, sehingga jika jatuh
dalam berbagai-bagai percobaan atau pencobaan, pergumulan, kekurangan, kelaparan, tetapi Allah akan tetap memberikan dan memenuhi kebutuhan kita. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Supaya Kristus tetap maju dalam karya penebusannya dan kuasa surga berpihak padanya, berpihak pada kebenaran. Kita harus belajar dari Tuhan dan harus meneladani Tuhan Yesus. Jika Tuhan mengizinkan kita dicobai sebelum melakukan pelayanan, sesungguhnya pencobaan itu adalah persiapan dalam memasuki arena panggilan yang sesungguhnya. Sehingga dalam arena pelayanan tidak terkejut, sudah siap dan waspada karena terlebih dahulu dipersiapkan, tidak asal-asalan dalam melayanan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita, supaya kita mempersiapkan hati dan diri dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi pelayanan ke depan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu kami lemah. Kami seringkali jatuh dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan hidup di dalam dunia ini. Tapi melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini, kami diingatkan untuk waspada, hati-hati terhadap percobaan, pencobaan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Dan kami harus mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami, di dalam setiap pelayanan kami. Karena kami tahu hanya melalui Engkau kami dapat melakukan segala sesuatu. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap